Terima kasih ke buat waktu yang disediakan oleh Bapak Preses. Kami datang dari kantor pusat, ingin menanyakan beberapa hal tentang pelayanan di distrik DKI Jakarta ini. Ini Pak Preses, lebih kurang bahwa Bapak Preses melayani di HKBP distrik DKI Jakarta ini sekitar 4 bulan lah, boleh kita katakan. Tentu Bapak Preses sudah melihat, memahami bagaimana kerinduan daripada jemaat kita, pelayanan yang bagaimanakah yang diinginkan oleh jemaat kita, khususnya yang ada di distrik DKI Jakarta ini. Ya. Terima kasih Bapak Kabir atas waktunya yang jauh-jauh bisa datang ke Jakarta ini. Kami sangat menyambut dengan gembira dan bahagia. Terlebih-lebih jika kesempatan ini dipakai untuk melihat bagaimana bentuk pelayanan kita di Jakarta, istimewanya harapan jemaat tentang pelayanan kita di Jakarta ini. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa jemaat kita di distrik 8 DKI Jakarta ini pada umumnya adalah jemaat yang merupakan bagian daripada masyarakat DKI Jakarta yang sudah masuk pada taraf kehidupan yang sudah maju. Dan pada itu pula tentunya pelayanan kita sangat dibutuhkan yang bisa menjangkau kemajuan dan pola hidup mereka yang sudah sampai pada taraf itu. Maka yang kami lihat adalah dari para pelayan gereja diharapkan pelayanan yang holistik yang bisa menjangkau semua sisi-sisi kehidupannya. Dibutuhkan kepandaian dan kepintaran, tetapi bukanlah satu-satunya modal kita untuk melayani DKI Jakarta. Justru yang kami lihat adalah sebagai kehidupan bergereja, jemaat kita ingin melihat bahwa pendeta itulah model kehidupan sebagai seorang Kristen. Dari model kehidupan pendeta itulah jemaat kita belajar seperti inilah seharusnya kehidupan seorang Kristen. Betul bahwa mereka butuhkan khotbah-khotbah yang baik, persiapan-persiapan yang baik, tetapi yang saya lihat justru mereka ingin belajar bagaimana pola hidup pendeta. Dari situlah nanti mereka belajar, orang Kristen itu harus seperti ini. Dan jika kerinduan seperti itu sudah tidak ditemukan, maka khotbah kita pun tidak akan mendarat, tidak akan diakui. Bahkan mereka akan lebih cenderung melihat pendeta itu bukan lagi sebagai jabatan pelayanan, tetapi sebagai jabatan profesi. Jadi intinya mereka melihat pendeta itu adalah model kehidupan seorang Kristiani. Jika itu tidak ditemukan lagi, situlah mulai muncul kekecewaan. Yang kedua, mereka sangat menginginkan pendeta itu bukanlah seorang yang takut akan kehidupan. Takut akan kehidupan dalam arti tidak mengkhawatirkan banyak hal, ini itu, berlanjut dan sebagainya. Karena sebenarnya harus kita akui, jemaat kita sangat peduli dengan kehidupan keluarga pendetanya. Tetapi jika sudah mengorientasikan hidupnya pada kebutuhan keluarga sehari-hari itu, disinilah mulai berkuranglah rasa kepercayaan itu. Kira-kira begitu yang boleh kami sampaikan. Tentu kerinduan jemaat itu sudah disampaikan oleh Bapak Preses kepada para pelayan, mungkin melalui sermon atau pertemuan-pertemuan yang lain. Bagaimana tanggapan daripada para pelayan kita, Amang Preses? Ya, jadi saya berpikir begini, kalau itu kita sampaikan dalam forum-forum besar, forum-forum resmi, ini sudah dirasakan seperti orasi-orasi yang sudah berulang-ulang. Maka model saya adalah, pertama, saya ingin menampilkan dulu pola hidup saya seperti yang diinginkan jemaat. Jadi cara penyampaian saya begitu. Jadi kehidupan saya dulu saya contohkan bagi teman-teman.
Yang kedua, saya sampaikan itu secara personal, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau itu sampaikan dalam forum-forum resmi, sermon, rapat-rapat, sepertinya ya sudah seperti hanya orasi belaka begitu. Tapi kalau itu saya sampaikan secara personal, dalam percakapan-percakapan khusus, misalnya mereka ada kebutuhan atau urusan ke kantor, saya panggil bicara dari hati ke hati. Karena program OPI juga, OPI Forus, pimpinan kita, saya sebagai preses harus melakukan trust and target dialog kepada semua pendeta resort. Nah, itu akan saya pakai dan sudah saya pakai sebagai sebuah kesempatan untuk menyampaikan harapan-harapan jemaat itu, supaya tidak terkesan itu hanya sebagai formalitas belaka. Jadi betul-betul dari hati ke hati. Nah, jadi secara personal memang dibutuhkan waktu yang panjang. Karena kalau kita bicara satu-satu, ya mereka di sini pendeta saja sudah 53. Tapi saya lihat di situ dia letaknya. Kalau itu kita sampaikan secara umum, ya hanya seperti yang lewat saja. Jadi saya usahakan dia secara personal. Nah, itu akan saya prioritaskan kepada orang yang sudah saya lihat memang sudah agak jauh menyimpang dari harapan jemaat itu. Jadi saya prioritaskan ke sana. Ketika mereka ada urusan ke kantor, saya sempatkan berbicara, atau mungkin jika itu sudah sangat urgen, pendeta itu saya panggil ke kantor untuk berbicara dari hati ke hati. Demikian menurut saya Pak Pendeta. Ya. Ini memang proses pimpinan HKBP telah dengan terbuka sekali menyampaikan pergumulan-pergumulan yang ada pada saat ini di tengah krisis COVID, yaitu tentang keuangan pusat dan dana pensiun HKBP. Kita tahu waktu yang lalu juga memang distrik ini telah berbuat untuk keuangan pusat dan dana pensiun HKBP. Kami ingin bertanya sama Preses ini, bagaimanakah untuk selanjutnya dari distrik ini menopang keuangan pusat dan dana pensiun HKBP. Terima kasih. Ya. Saya tambahkan ada satu lagi beban berat distrik ini sebenarnya, yaitu penyelesaian hutang Sukmar Pikir kepada orang-orang yang telah dengan rela hati dulu mendahulukan pembangunan kantor ini. Jadi kami sendiri sebagai preses di sini sudah menyanggupi membayar hutang ke Sukmar Pikir ini sebanyak 6 miliar, dan itu sudah saya janjikan 6 miliar, mudah-mudahan dalam suatu periode ini selesai. Sementara itu kita punya beban yang besar, yaitu dana pensiun dan beban ke kantor pusat HKBP. Yang pertama, untuk beban operasional kantor pusat yang saya tahu memang setiap bulannya megap-megap, dan kita kasihan juga kepada Mang Sekretaris Jenderal yang setiap bulan harus jantungan, bisa nggak bayar belanja bulan yang berjalan. Saya sudah bekerja sama dengan Inang Bendahara Distrik supaya setiap hari boleh berkomunikasi dengan para bendahara resort. Setiap hari kami bisa berkomunikasi. Jadi kami buat grup WhatsApp bendahara resort sedistrik, dan di situ kami setiap saat boleh mengkontrol bagaimana kewajiban dari resort-resort, baik ke kantor pusat maupun ke distrik. Dan kalau mereka kirim ke kantor pusat, itu pasti kami tahu, dilaporkan. Jadi dari situ juga saya bisa berbicara dengan Inang Bendahara yang baru tadi kita bicara. Kalau dilihat di situ nggak ada laporan atau setoran ke pusat, beliau akan bertelepon, demikian juga saya. Jadi saya aktif di situ berkomunikasi dengan para bendahara resort. Tinggal sekarang saya ingin memastikan bahwa yang disetor itu adalah murni memang persembahan dari jemaat. Misalnya tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang diambil, atau sama sekali tidak ada yang ditahan, karena ini pergumulan kita selama ini. Jadi untuk itu memang pernah kita pikirkan bagaimana supaya ada verifikasi setiap tahun ke resort-resort.
Kalau itu memang mungkin kita lakukan, tetapi jika memang semuanya lancar-lancar saja, saya pikir tidak perlu. Tinggal nanti kalau ada 1-2 huria atau resort yang tidak melakukan penyetoran dengan baik, di sana mungkin kita harus turun ke huria-huria atau resort-resort. Berkaitan dengan dana pensiun, kita juga sudah sampaikan kepada pendeta resort supaya semua nanti melakukan gerakan Rp1.000, dan itu sudah kita mulai launchingnya sudah dilakukan. Tetapi itu bukanlah satu-satunya. Kita juga beri kebebasan kepada setiap resort untuk memikirkan cara lain. Dan itu memang ada pengumpulan dengan komunitas-komunitas, itu menambah gerakan 1.000. Dan kalau secara bersama-sama sudah kita lakukan dan tetap akan kita lakukan ke depan. Kita berkeinginan supaya setiap event itu dikaitkan dengan dana pensiun. Setiap event sekecil apapun ada kaitannya dengan dana pensiun, sehingga setiap event yang kita lakukan berkontribusi bagi penyelesaian hutang dana pensiun ini. Khusus untuk Sama Pikir, kami juga sedang rencanakan sebuah metode untuk pengumpulan dana minimal dalam 3 tahun ini. Kami cicil sebesar 6 miliar itu, paling tidak nanti tahun ini 2 miliar, tahun depan 2 miliar, hingga pada tahun 2023 nanti sudah selesai 6 miliar. Ini yang sedang kami rancang sekarang. Kira-kira demikian Pak Pendeta. Ya. Ini satu lagi Abang Preses, kerinduan jemaat, dan mungkin ini sudah puluhan tahun, dan itu juga sudah disampaikan oleh Evorus akan mengkajinya lagi di periodenya saat ini, yaitu tentang sentralisasi penggajian pelayan HKBP. Bagaimana menurut Pak Preses di sini, dan apakah itu memungkinkan untuk dilakukan oleh HKBP? Iya. Kalau kita mengerjakan bersama-sama, saya sangat yakin bisa. Saya nanti akan berikan masukan ke pimpinan kita. Model ini akan sangat membantu. Jadi pertama-tama kita buat gerakan huria mengurupi huria. Misalnya ada satu resort di Jakarta ini yang besar, banyak uangnya. Nah, gereja ini di bawah koordinasi pendeta harus memikirkan bagaimana membelanjai atau membiayai hidup pendeta di pedesaan. Misalnya di satu distrik ada di situ, seperti yang digambarkan Upu Evorus, ada satu resort, banyak pagarannya, pendetanya hanya satu. Mengapa? Karena memang mereka hanya mampu membiayai 1 orang pendeta. Sehingga 1 tahun pendeta belum tentu hadir di satu gereja. Nah, kalau misalnya satu resort di DKI Jakarta mau mengirim belanja pendeta ke kantor pusat, sehingga kantor pusat mengirimkan ke situ 2 atau 3 pendeta. Jadi sistem subsidi silang dia. Jadi saya nanti akan pacu resort-resort yang di Jakarta supaya memikirkan membiayai pendeta di pedesaan. Jadi yang 13 pagarannya boleh di situ 4 atau 3 pendeta. Tapi mereka hanya sanggup biaya 1 pendeta. Nanti akan kita dorong dari distrik DKI membiayai pendeta yang 3 lagi. Nah, kalau misalnya di DKI ini ada 20 resort yang mampu membiayai 5 per resort, berarti ada 100 orang pendeta yang bisa dibiayai dari DKI. Nah, jadi saya pikir itu langkah pertama untuk melaksanakan sentralisasi. Dan mungkin ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan. Jadi artinya target itu ada. Kalau kau di Jakarta misalnya kepada seorang pendeta mau ke Jakarta dikirim, inilah tugasmu. Nanti gerejamu harus mampu membiayai 10 orang pendeta misalnya di pedesaan. Tetapi bukan langsung ke situ, ke kantor pusat. Kantor pusat dikirim, lalu nanti kantor pusat mengirim pendeta ke situ dan belanjaan dari kantor pusat. Jadi saya yakin kalau kita semua mau bersama-sama, itu hanya Jakarta, mungkin distrik yang lain juga atau resort-resort yang lain juga boleh melakukan itu. Saya pikir sangat mungkin, sangat bisa. Dan ini janji saya kepada pimpinan bahwa siapapun nanti yang melayani di Jakarta harus memikirkan bukan hanya hurianya, bukan hanya resortnya, tetapi juga HKBP secara umum. Demikian keyakinan saya. Terima kasih atas
pencerahan yang diberikan oleh Amang Preses, Pendeta Barnak Manik MTH. Semoga kerja keras dari Bapak Preses ini Tuhan berkati. Foto dulu. Ya.